Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu ada di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Cancer. Dan ini adalah general love reading, tentu saja untuk kalian yang sudah punya pasangan atau orang yang dealing dengan kalian. Akan tetapi saya ingatkan kembali bahwa mungkin saja tidak resonate dengan kalian, tentu saja tidak bisa resonate dengan semua orang ya, karena banyak energi yang terbaca di sini. Saya akan membuka dulu, ini oracle card saya yang terbaru yaitu Love Oracle Card. Terima kasih, thank you. Oke, that's all. Thank you. Langsung kata, langsung cepet bener ya. Oke. Kamera. Kartu yang pertama adalah kamera. Cancer. Reminiscing. Keepsake. Perception. Learn from the past. Make memory. Oke, Cancer. Apapun yang pernah kalian alami di masa lalu dan ada hubungannya dengan percintaan, itu bisa jadi pembelajaran ya. Dari situ kalian bisa belajar bagaimana mengatasi yang orang baru yang bersama kalian pada saat ini. Orang baru dalam arti ini adalah relasi yang baru ya. Yang lama kan udah lewat gitu ya. Belajar dari pengalaman masa lalu. Kemudian disebut di sini keepsake. Maksudnya ya tetap aja realistis gitu ya. Nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah gimana ya. Sebenarnya Cancer bukan orang yang ngawang-ngawang sih ya. Cancer itu hanya kadang-kadang terlalu baik. Kadang-kadang terlalu baik. Kiding-kiding kata teman saya. Kiding-kiding terlalu baik apa sih? Oke. Tapi juga sebenarnya kalian tahu bahwa kalian terlalu baik. Jadi kadang-kadang juga seringkali memanipulasi keadaan. Sorry Cancer, saya juga ada Cancernya. Jadi jangan protes ya. Oke. Make memories, apapun itu kalian harus menganggap itu sebagai bagian dari memori kalian. Bagus, buruk, nggak enak, itu bisa dijadikan proses pembelajaran. Oke, lanjut dengan mirror, kaca, cermin ya. Mirroring each other, self-image, relation reflect our wound, introspection. Oke, untuk Cancer yang dealing dengan seseorang dan akhirnya ada yang nggak enak di situ, Cancer, ingat, apapun itu, mirroring each other means kalau kalian terluka, somehow orang tersebut juga terluka. Kalau kalian nggak nyaman, orang tersebut juga nggak nyaman. Kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita nggak sadar. Kita maunya diperlakukan baik. Dan kita merasa sudah baik juga sama orang. Tapi kita lupa orang itu bukan kita. Masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Dan pada saat kita melakukan sesuatu mungkin tidak nyaman buat orang itu, tapi orang itu diam aja. Ini energinya bisa terbolak-balik ya. So jangan protes. Maksud saya, apapun yang kalian lakukan kepada orang lain, itu juga mencerminkan tentang diri kalian sendiri tanpa kalian sadar. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah Cancer juga saya lupa, ada yang nulis di message, di komen maksudnya, bilang bahwa kok jadi Cancer terus yang disalahin padahal dia yang salah. Come on, kalau ada kesalahan itu bukan satu orang dear. Kesalahan itu dua orang. Sadar atau tidak sadar, dua-duanya bersalah. Dengan porsi yang berbeda, dengan kesalahan yang berbeda juga. Tapi intinya adalah jangan mau menang sendiri ya. Bagaimanapun hubungan adalah dua orang. Jadi nggak mungkin salah satunya malaikat, salah satunya manusia, ngerti? Nggak mungkin yang satunya baik banget, nggak ada salahnya, nggak ada cacat celah, nggak ada dosanya. Sedangkan yang satunya
evil banget, jahat banget. Enggak, dua-duanya seimbang. Ada kebaikannya, ada keburukannya, ada jahat-jahatnya, evil-evilnya, ada juga yang manis-manisnya. So, jangan mau menang sendiri dengan bilang bahwa kalianlah yang terbenar di dunia ini, karena nggak ada yang terbenar di dunia ini. Yang sempurna cuma Tuhan, Sang Pencipta, the Creator, Hashem. Ya, oke. Lanjut. Not enough, nggak cukup. Frustrated in relationship. Untuk kalian yang merasa frustasi di relasi kalian, mungkin ini bacaannya untuk kalian. Lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issues, jealousy. Mungkin itu yang terjadi. Ada jealousy, ada ego yang terlalu besar, ada sabotase diri sendiri. Dalam arti sabotase diri sendiri itu kadang-kadang tanpa sadar kalian bilang, saya tidak cukup baik untuk kamu. Gitu ya, atau dia yang bilang begitu, itu self-sabotage sebenarnya. Karena nggak ada yang terlalu buruk untuk orang lain, nggak ada yang terlalu baik juga untuk orang lain. Kita tuh ketemu bukan kebetulan. Kita tuh ketemu karena memang ada purpose-nya. Walaupun nih, kalian ketemu saya cuma lewat apa? Video, cuma lewat sosial media, cuma lewat dunia maya. Tapi bukan kebetulan, dan itu adalah sesuatu yang memang sudah dicanangkan, dirancangkan dalam kehidupan saya dan kehidupan kalian. Saya percaya itu, makanya saya tidak pernah bilang, kalian harus nonton, kalian harus percaya, kalian harus ini, harus itu. Enggak, kalian mau nonton syukur. Kalian mau personal reading, ya oke, saya bantu. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang segala sesuatunya sudah diatur sedemikian rupa sehingga ini menjadi satu kesatuan atau relasi yang luar biasa. Begitu juga dengan relasi kalian dengan orang yang dealing dengan kalian. Not enough. Ya apa sih yang enough? Apa sih yang cukup? Sebagai manusia nggak pernah cukup. Iya kan? So bagaimana kalian bisa belajar untuk merasa cukup? Dia cukup baik untuk saya. Dia cukup. Saya cukup untuk dia. Cukup. Gampang? Susah. Mbak Lucy gampang ya ngomongnya. Enggak. Ngomong gampang, lakuinnya susah. Dan saya menyadari itu karena saya juga manusia dengan segala keterbatasan dan segala juga kesalahan. Oke. Lanjut, ada the snake. Snake. Ular. Nggak tahu nih ular tentang apa. Competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. The other woman. Mungkin ini adalah cerita tentang orang ketiga. Saya nggak bilang the other woman means ada cewek ketiga. Nah kalau yang orang ketiganya cowok berarti the other man ya. Intinya adalah mungkin di relasi kalian ini ada orang ketiga yang involved dalam kehidupan kalian, kemudian ada kompetisi di situ, kemudian ada yang gak suka, dan juga kalian lupa melihat, look over your shoulder tuh maksudnya kalian lupa melihat yang tersembunyi, yang sebenarnya ya kalian gak lihat aja gitu. Kalian ngelihatnya yang di permukaan aja sehingga lupa melihat yang tersembunyi. Memang gak mudah. Memang ngomongnya lebih mudah dibandingin melakukannya. I know that. Saya juga menyadari itu. Tapi sekali lagi, my dear Cancer. Lihat segala sesuatunya bukan hitam dan putih. Karena ada abu-abu. Ya. Dan ada warna-warna lain. Bukan cuma dua warna dalam kehidupan ini. Ya kan? Dan satu hal lagi. Kalau ada kesalahan, bukan cuma dia yang salah sama kalian. Kalian juga harus tahu bahwa kalian juga salah sama dia. Oh enggak Mbak Lucy, dia manipulatif. Dia ngebohongin saya. Dia menghabiskan harta saya. Halo. Kalau kalian nyadar dari pertama, kan kalian gak akan membiarkan hal itu terjadi. Kalau hal tersebut terjadi, tentu ada kelengahan di kalian juga. Gitu loh.
Dan kalau kalian ngotot bahwa kalian nggak salah, justru di situ letak kesalahannya. Kalian tidak mengakui kelemahan kalian sendiri. Padahal orang yang sukses adalah orang yang tahu kelemahan diri sendiri dan menjadikan hal itu sebuah acuan untuk melakukan hal-hal yang benar. Kalau dia tahu, oh dia lemah, jadi di satu hal dia akan membuat kelemahan itu menjadi acuan gitu. Jadi oh saya nggak boleh begini nih, saya harus begini gitu. Tapi kalau kalian nggak mengakuinya, ya kesalahan ada pada kalian juga dong berarti. Oke? Saya akan sambil buka beberapa kartu ya. Ntar kelamaan saya ngomong nggak buka-buka. Oke. I need one more please. Yes, one or. Alright. One or. Alright, thank you. Terima kasih. Oke. Ada Five of Swords. Oke. Apapun kekalahan yang kalian rasakan kemarin, itu sebenarnya bukan kekalahan. Sebenarnya itu adalah kemenangan. Dalam tanda kutip. Oke. Ada yang komen di bawah, saya sudah berpikir positif, tapi saya tetap ditinggalkan. Lihat kartunya. Ya. Ini seperti orang yang berjalan habis perang dan dia membawa beberapa pedang, seakan-akan dia pemenangnya. Oke. Seakan-akan dia pemenangnya. Atau seakan-akan dia sudah mengalahkan sesuatu dan yang kalah ngerasa ya kalah deh gitu ya. Seperti juga yang pernah bilang, saya sudah berpikir positif tapi tetap saya ditinggalkan. Jawaban saya adalah, dan kalian sebenarnya pemenangnya. Kenapa? Karena Tuhan menarik kalian dari situasi di mana kalian memang gak harus ada di situ. Gimana nanti kalau sakit hati lagi? Mungkin kalau diteruskan, kalau kalian tidak ditinggalkan dan diteruskan, sakit hatinya makin parah. Bisa dimengerti nggak Cancer? Sepertinya kalian terlihat menang, tapi belum tentu juga. Menang apa dulu nih? Menang bisa nginjek-nginjek orang yang dealing dengan kalian, atau bisa membohongi dia atau memanipulasi dia, kan? Pada akhirnya sebenarnya kalah juga kan? So, menang atau kalah, sebenarnya bukan itu intinya. Sebenarnya bagaimana sebuah takdir itu diciptakan sempurna sekali untuk kalian. Yang terlihat menang belum tentu menang, yang terlihat kalah belum tentu kalah. Pasti ada maksud di balik itu. Semoga dimengerti ya Cancer, semoga dimengerti pesannya. Kadang-kadang ada yang bilang, nggak ngerti. Ya udah sih, kalau nggak ngerti berarti bukan buat kalian. Mungkin bacaan lain lebih dimengerti dibanding yang ini. Tapi saya berharap saya bisa memilih kata-kata yang sesederhana mungkin untuk menyampaikan pesan dari tarot yang saya baca. Ya, Cancer. Lanjut dengan Three of Salice atau Three of Cups. Bicara tentang sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, sesuatu yang perlu di-celebrate, sesuatu yang perlu dirayakan. Kalian punya itu, Cancer. Apapun keadaan kalian saat ini, apakah hubungannya baik ataukah hubungannya tidak baik. Toh, kalian punya orang lain yang menyayangi kalian dan kalian bisa celebrate itu. Kalian bisa merayakan itu dengan teman-teman kalian, dengan adik kakak mungkin, saudara mungkin, sahabat mungkin, keluarga, siapapun itu. Saya nggak yakin kalian sendiri, sendiri. Emang kalian tinggal di hutan, terus ada sinyal di situ untuk nonton YouTube? Enggak kan? Pastinya kalian tinggal di lingkungan di mana ada orang-orang di sekitar kalian. So, selebrasinya itu bisa dilakukan dengan mereka. Dengan atau tanpa si dia, kalian bisa bahagia. Di situ sih esensinya. Jadi gimana mau terpuruk kalau berkatnya ada di tempat lain. Kalau sesuatu yang Tuhan kasih dan membahagiakan ada bersama yang lain. Bersama sahabat, bersama orang-orang lain yang mencintai kalian dan support kalian no matter what. Oke,
Lanjut dengan Four of Cups yang terbalik. Kalau kalian menantikan kebahagiaan, please Cancer, gak usah. Dan ini kemarin-marin yang energinya adalah kapan sih aku bahagia gitu. Padahal nggak perlu ditunggu, ya kan? Terus kalian give up, terus akhirnya, gue nggak nungguin lagi deh. Ya, emang nggak perlu ditunggu, Cancer. Nggak perlu. Kebahagiaan itu diciptakan dengan apapun juga, bahkan the smallest things itu bisa bikin bahagia. Saya selalu bilang, saya ini receh. Ada apa yang bercanda sedikit, guyon sedikit, saya ngakak. Tontonan saya tuh di YouTube adalah stand up komedi, mau luar negeri, mau Indonesia, saya tonton semua. Kenapa? Karena saya butuh ketawa. Dan ketawa itu menggantikan air mata saya, menggantikan kesedihan saya, menggantikan semua masalah yang ada dalam hidup saya. So nggak usah dinanti. Dan ya sudah, kalau kalian give up untuk menanti, nggak usah dinanti. Ciptakan sendiri. Dengan apapun juga. Oke, ada Four of Swords. Oke. Kalau tadi bicara ada enemy dan segala macam di kartu yang sini. Ya, ada orang-orang yang tidak suka dengan kebahagiaan kalian, Cancer. So what? Nggak perlu juga diladenin orang yang kayak gitu karena kalian punya Three of Cups. Orang-orang yang bisa merayakan hal-hal yang menyenangkan bersama kalian. Yang Four of Swords, biarin aja. Kalau ada yang nggak suka sama kalian, biarin aja. Ini hidup kalian tuh. Nine of Swords, oke. Kalian sudah bisa meninggalkan sakit hati, ketakutan kalian, keluar dari perangkap kalian sendiri. Hopefully ini berlaku untuk semua kalian yang menonton di sini. Kalau yang belum, ya silahkan mencari jalan supaya kalian bisa bahagia. Bukan cuma dengan nontonin bacaan tarot di YouTube ya. Coba nonton yang enak-enak aja, yang asik-asik aja, yang suka bola, nonton bola, yang suka game, nonton video game atau apalah. Video game itu apa maksudnya? Video yang membahas tentang game mungkin ya, atau main game atau apapun itu. Kalian lakukan dengan cara kalian sendiri, oke? Lanjut dengan Eight of Chalice. Balik lagi. Saat kalian ditinggalkan, mungkin end of the world untuk kalian. Mungkin kalian sudah habis-habisan memberi ke orang tersebut sampai kalian gak punya lagi untuk diberi. Bahkan untuk diri kalian sendiri. Dan kalian menyalahkan orang itu yang memanipulasi saya. Come on, Cancer. Benar mungkin orang tersebut jahat sama kalian sehingga meninggalkan kalian dengan tidak punya apa-apa lagi untuk diberi. Tapi Cancer, seharusnya dari pertama kalian juga ingat bahwa kalian harusnya memberi kepada diri sendiri juga. Nggak melulu orang lain terus sampai akhirnya kalian nggak punya apa-apa untuk diri sendiri. So kalau kalian ditinggalkan pada saat ini adalah saat dimana Tuhan memberikan jalan kepada kalian untuk berhenti di hubungan yang bukan untuk kalian. Oh wow, hari ini saya menggebu-gebu ya ngomongnya. Okay, so the message is like, message-nya ini buat saya sih clear ya, karena saya juga ada Cancer-nya ya. So buat saya message-nya clear. Jadi apapun itu, ditinggalkan tidak ditinggalkan, sakit tidak sakit, itu memang sudah dirancang sedemikian rupa. I believe that, saya percaya. Dan kita itu, menurut pasangan saya, term bahwa kita hidup sekali dan kemudian mati itu salah katanya. Kita hidup berkali-kali dan kemudian mati satu kali. Itu kayaknya term yang saya setuju sama si pasangan saya yang bilang seperti itu. Ya, so Cancer, hiduplah berkali-kali. Jatuh, bangun lagi. Terpuruk, bangkit lagi. Itu yang namanya hidup berkali-kali. Karena mati cuma satu kali. Hidup bisa berkali-kali. Oke? Lanjut. Nine of Pentacles yang terbalik. Iya. Kalau memang kalian habis-habisan kemarin dan ngerasa sekarang gak punya apa-apa, ya sudah. Memang itu yang terjadi dalam hidup kalian. Mulailah mengumpulkan lagi supaya suatu hari kalian bisa panen lagi, supaya suatu hari Nine of Pentacles-nya tidak terbalik. Oke?
Lanjut dengan the devil. The devil ini bicara tentang temptation. Tadi juga ada di kartu sini tentang kayaknya ada the temptation. Lupa saya. Oke, anyway, ada the devil di sini. The devil itu bicara bukan tentang devil, setan apa-apaan itu, bukan. Kadang-kadang orang yang tidak tahu tarot bilang tarot ini kartu setan karena ada devilnya. Padahal bukan itu maksudnya. The devil itu adalah temptation. Setiap manusia ada temptation di dalam dirinya. Keinginan untuk melakukan satu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Mungkin pembalasan dendam karena telah disakiti dan lain sebagainya. Please, jangan buat karmanya muter-muter di situ aja. Keluarlah dari karma tersebut dan membuat karma baru yang lebih baik. Keluarkan yang positif, kalian akan mendapatkan hal yang positif juga dalam kehidupan kalian. Semoga sampai pesannya. Semoga. Which one I have to? Okay, this one. Cancer. Kalian ingin sesuatu coba disampaikan tentang percintaan? Saya akan jawab apakah itu bisa dilakukan dan kenapa. Okay. Wow. Thank you. This is for my dear friend Cancer. Oke, lanjut. Thank you. Cancer, kalian mau apa? Tapi saya harap kalian mintanya sesuatu yang positif ya. Karena yang negatif bisa kejadian nggak bisa. Saya mau dia celaka beneran bisa. Tapi pada saat dia celaka, karmanya akan balik ke kalian, mau nanggung nggak? Kalian kan nggak mau kalian juga celaka. Oh, ada yang bilang, enggak malu sih saya, nggak apa-apa deh pokoknya. Oh, dia celaka duluan. Ya kalau baliknya ke kalian karmanya. Kalau ke orang yang kalian cintai, orang tua, adik, kakak, sahabat, orang-orang yang kalian cintai gimana? Ini banyak banget kartunya ya. 1, 2, 3. Yang kalian inginkan cukup solid dan cukup bisa dilaksanakan. Oke. Tapi itu akan menguras emosi kalian, akan menjungkir balikkan dunia kalian. Kalau keinginan kalian itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya sudah ditakdirkan sama kalian. Misalnya, keinginan yang menurut saya juga tadi akan membalikkan karma buruk kepada kalian. Oke, kalian sakit hati sama seseorang, terus tiba-tiba kalian ingin orang itu kenapa-kenapa. Bisa kejadian, tapi itu akan menjungkir balikan keadaan hidup kalian juga dan akhirnya tidak akan membuat kalian nyaman juga dan suatu hari mungkin karmanya berbalik, bukan mungkin, karmanya berbalik kepada kalian. Karena saya percaya apa yang sudah kalian keluarkan itu akan kembali kepada kalian. So that's why saya selalu itu sebabnya saya selalu bilang keluarkan yang baik-baik, yang positif-positif. Dengan begitu yang kembali kepada kalian juga positif. Ada King of Air, emosional banget keadaannya, oke. Apapun itu. 6 of Earth, 10 of Earth. Keadaan akan membaik, jangan khawatir. Keadaan akan membaik. Kemudian ada Messenger of Earth. Kalian menunggu sesuatu yang berhubungan dengan situasi kalian sekarang, hubungan kalian dengan seseorang. Pesannya ada lagi enggak? Ya, oke, pesannya ada. Ada 2 of Air juga. 2 of Swords. Kebimbangan kalian tentang satu hal ini agak bimbang tapi bisa diatasi. Ada The Tower. The Tower moment sih. Ini adalah kejutan-kejutan atau surprise yang akan datang dalam hubungan ini atau hubungan yang mungkin sudah berakhir tapi masih dipikirin. Oke, so move on please. 3 of Earth.
Banyak hal yang perlu diselebrasi juga ya, kemenangan, sesuatu yang kalian bisa dapatkan untuk kalian. Ace of Water sih, ada cinta yang besar menanti kalian yang belum kalian tahu. Tapi kalau kalian terpuruk terus-menerus di masa dimana kalian sebel banget bahwa itu sudah berakhir, yang kemarin berakhir dan tidak menyenangkan, dan kalian gak bisa keluar dari situ, bahkan mungkin terus-menerus cursing itu apa ya, menghujat begitu, bilang yang jelek-jelek tentang hubungan itu atau orang itu yang pernah menyakiti kalian, dan kalian gak akan menemukan cinta yang besar. Dari mana cinta bisa datang? Dari kebencian. Tapi ada yang pernah bilang ya, jangan terlalu benci, nanti berubah menjadi cinta. Itu lain lagi perkaranya. Maksud saya gini, bagaimana mungkin kalian bisa berterima kasih pada berkat yang Tuhan berikan pada saat hati kalian dipenuhi kemarahan dan kebencian. Oke. So hapus semua itu, hitung saja berkatnya. Apa yang sudah hilang dari kalian akan digantikan luar biasa pada saat kalian sudah menerima bahwa keadaan kalian memang seperti ini, dan ini adalah bagian dari perjalanan hidup kalian. Oke. Ada Seven of Earth. Banyak hal luar biasa di sana yang nggak kelihatan saat ini. So makanya tadi kartu yang di depan sana bilang, lihat di belakang, di belakang shoulder, di belakang bahu kalian. Kan kita kalau nengok juga terbatas ya, nggak bisa nengok sampai di belakang. Nah, maksudnya adalah lihat hal-hal tersembunyi, berkat-berkat tersembunyi yang mungkin nggak kelihatan saat ini sama kalian. Karena mungkin kalian ada sakit hati atau ada apapun di dalam diri kalian yang membuat semua itu jadi nggak kelihatan. Ya, oke, lanjut dengan Four of Earth. Apa yang buat kalian akan kembali kepada kalian? Apa yang kalian pegang erat tapi itu bukan kalian? Ya, nanti juga akan hilang. Semoga sampai pesannya ya. Oke, saya lanjutkan dengan kartu Oracle Card. Beberapa Oracle Card dari Archangel ya. Dan nanti dari Whisper of Love karena ini tentang cinta. Oke. This is me. This is me. Oh, ada lagu itu ya. Lagu apa itu? Saya lupa. Pakai kata-katanya this is me. Oke. Ada spirit animal. See? It's an eagle. Ada elang. So, berlakulah seperti elang yang terbang tinggi. No matter what. Ada badai kayak ada apa. Terjang aja, lalui aja, karena memang itulah kehidupan yang harus kalian hadapi. Oke, Cancer. Clear audience. Clear audience. Dengar. Notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people. Oke. Dengarkan kata hati kalian, my dear Cancer. Banyak hal yang menakjubkan, banyak hal yang bagus, yang tersembunyi, yang kalian tidak bisa lihat, kalian tidak bisa dengar. Cuma pesannya, kalau hati kalian, pikiran kalian dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, kalian tidak akan dengar yang baik-baik. Kalian tidak bisa merasakan yang baik-baik. Yang ada di benak kalian hanya kemarahan, dendam, bagaimana caranya membalas dendam, dan lain sebagainya. Dan kalian lupa bahwa banyak sebenarnya berkat yang ada untuk kalian. Oke, Cancer. Lanjut dengan Desiree. No condition are favorable right now. Wait or look into other option and ask the angel to help, guide, and comfort you. Mungkin sekarang kalian berada di situasi yang tidak menyenangkan. Kalau di sini dibilang ask angel to guide you. Minta guidance, minta guardian angel kalian, malaikat penjaga kalian untuk memberikan pencerahan pada kalian. Tapi kalau saya selalu bilang, come on, kalian tidak harus percaya bahwa kalian punya penjaga yang benar-benar ngebisikin kalian. Tapi kalian harus percaya bahwa kalian punya Tuhan yang luar biasa. So, mintalah kepadanya, Sang Pencipta dunia, the Creator.
Oke, kalau saya sendiri ya, saya percaya bahwa saya ada guardian angel yang suka ngebisikin saya dan kadang-kadang bisikannya konyol dan bikin saya ketawa, tapi menurut saya itu yang saya butuhkan. Pada saat saya lagi nangis tiba-tiba ada yang konyol-konyol gitu kan, ngomong sesuatu yang lucu kan saya jadi ketawa. Nah, itu maksudnya. So, apapun keadaan kalian Cancer pada saat ini, tetaplah percaya ada hal-hal baik di luar sana yang kalian belum lihat, yang kalian belum dengar, yang kalian belum alami. Oke, lanjut dengan Whisper of Love Oracle card. Express love through gifts. A small token of love can convey great appreciation. Maksudnya gini Cancer, perhatian atau apapun itu nggak perlu kok dikasih dalam bentuk materi. Bisa kok dikasih dengan yang kecil-kecil seperti perhatian dan lain sebagainya. Dan kalau kalian bilang, saya sudah memberi, tapi dia tidak appreciate. Ya udah, kalau ada orang yang nggak appreciate dengan pemberian kalian, nggak usah lagi diberi ke dia. Kalau memang nggak mau, ya berikan kepada yang lain. Kalian punya orang-orang tercinta yang mencintai kalian di sekitar kalian selain orang tersebut. Kenapa harus orang tersebut yang selalu memenuhi pikiran kalian dan bikin kalian bete? Intinya adalah menghitung berkat kalian, bukan menghitung kesukaran kalian. Oke, semoga sampai ya pesannya. Cukup panjang kayaknya. Oke. Kita akan ketemu lagi di video-video mendatang, Cancer. Semoga selalu berbahagia, baik-baik saja, sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. And bye now.